ketemu lagi dengan saya Kak Toto. Video kali ini saya akan mencoba memberi tutorial melukis atau menghias masker. Masker sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok, menjadi kewajiban, dan pada akhirnya menjadi gaya hidup. Mempunyai masker yang unik, tidak umum, tidak pasaran, sebagai bagian dari gaya hidup kita. Nah, salah satunya adalah dengan melukis atau menghias, mendekorasi masker tersebut. Saya lihat banyak beragam tutorial atau teman-teman yang membuat ya. Saya lihat ada sesuatu yang mesti dicermati sedikit. Misalnya banyak sekali melukis di masker, hampir semua maskernya dicat. Nah, apalagi dengan cat akrilik ini, cat akrilik kan mempunyai lapisan seperti karet ya. Dengan melukis semuanya berarti Anda menutup habis pori-pori kain yang sebenarnya sangat dibutuhkan juga untuk sirkulasi nafas kita kan, selain di dalamnya ada filter-filter untuk menahan virus-virus yang masuk. Kemudian perlu dicermati juga pemilihan bahan cat akrilik yang non-toksik. Jadi supaya tidak, justru kehadirannya malah memberi tambahan gangguan atau tambahan penyakit buat kita karena kita menghirup racun dari cat tersebut. Nah, di tutorial kali ini saya akan mendekorasi masker ini menggunakan cat akrilik. Saya sangat sarankan menggunakan akrilik, tidak menggunakan oil painting karena oil minyak, berbau, dan lama sekali keringnya. Oke, langsung saja saya coba untuk menghias beberapa tipe masker ini. Mari kita siapkan bahan-bahannya dulu: cat, kuas, palet, dan tentu saja maskernya. Pada masker kain berwarna biru ini saya akan mendekorasi dengan lukisan bergaya aborigin style, permainan sederhana, permainan garis dan titik. Nah, dimulai dari saya membuat beberapa lingkaran dengan warna biru muda. 3 lingkaran saya buat. Kenapa gaya ini saya pilih? Saya ingin memperkenalkan beberapa gaya yang mudah untuk kita semua bisa membuatnya gitu, bisa berkarya dengan lebih sederhana, tapi juga mampu memberikan keindahan yang cukup baik pada karya kita, pada masker kain yang kita punya. Kemudian saya lanjutkan dengan memberi line hitam di luar dari warna birunya, tentunya untuk ketiga bulatan yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi tema ini saya juga pakai warna monokrom ya, bermain di antara warna biru saja, biru muda, biru tua yang dari bahan dasarnya, lalu ada hitam dan putih. Untuk bahan kain yang saya gunakan ini bahannya sangat lembut, jadi saya harus memberikan banyak cat akriliknya lebih tebal gitu ya, berkali-kali. Jadi untuk hiasan pada masker kain, saran saya, karena ini fungsional untuk kita bernafas, menghirup dan mengeluarkan udara juga. Nah, saya sarankan kita memberi hiasannya ada di pinggir-pinggir saja. Dibutuhkan sedikit ketelatenan memang karena medianya kecil, kita menggunakan kuas yang kecil, dan boleh menambahkan sedikit air untuk cat akriliknya bila dirasakan sangat lengket ya. Sekarang saya mulai masuk ke dot-dotnya ya, pointillismnya ya, titik-titiknya ya. Saya gunakan warna putih untuk titik-titiknya. Di setiap garis yang tadi sudah saya buat, saya kasih titik-titik. Nah, ini adalah menjadi ciri utama dari karya-karya lukisan aborigin style. Sebenarnya ini model primitif ya. Di
Papua, di Indonesia bagian timur, mungkin kita juga masih sering melihat dengan pola-pola seperti ini, atau pointillism juga di Kalimantan ataupun di Sulawesi juga di beberapa karya Toraja juga dipakai model-model seperti ini. Biasanya yang membedakan adalah pada karakter gambarnya. Nah, kalau di Aborigin style yang saya buat sekarang, saya lebih masuk ke abstraksi, jadi lebih ke dekoratif juga, karena hanya membuat bulatan-bulatan tanpa membentuk citra, misalnya seperti binatang, atau seperti rumah, atau seperti bentuk-bentuk yang kita lihat sehari-hari. Pada karya-karya dengan model Aborigin style ini ya sangat diperlukan ketelitian dan ketekunan ya, karena membuat titik-titik dari cat akrilik ini dibutuhkan untuk kesabaran dan fokus serta konsentrasi. Nah, sebenarnya ini juga kita bisa jadikan untuk latihan fokus dan konsentrasi, karena kita agak sedikit dipaksa ya, atau kita agak sedikit diharuskan untuk benar-benar konsentrasi pada saat memberi titik-titik pada karya tersebut. Hampir selesai karya ini ya, saya sudah hampir selesai dengan membuat titik-titik mengelilingi dari bentuk tadi, sudah mulai kelihatan. Nah, sekarang saya bisa juga tambahkan titik-titik di luar dari lingkaran tersebut sebagai tambahan hiasan. Kalau teman-teman pandai menggunakan cat sablon, mungkin bisa ya menggambar lebih banyak lagi arealnya, karena cat sablon yang ada yang tidak berbahan karet, tapi biasanya itu untuk kain-kain berwarna putih, dia bisa dilaksanakan. Nah, itu mungkin bisa lebih melebar, bisa lebih banyak areal yang ditutupinnya. Tapi pertanyaannya lagi, apakah cat sablon yang Anda pakai aman, bebas racun, dan tidak berbahaya untuk pernafasan? Itu juga harus dipikirkan. Ya, sekarang hiasan luarnya penambahan sedikit-sedikit warna putih, masih dot-dot ya, warna putih, titik-titik warna putih. Untuk teknik pointillism ini Anda bisa menggunakan selain kuas, cotton bud, tusuk gigi, ataupun lidi, juga ranting pohon yang kecil. Oke, untuk masker selanjutnya saya hanya akan memberi hiasan berupa blok-blok warna. Jadi ini lebih ke arah dekoratif ya. Blok-blok warna dengan bentuk segi empat, segitiga, jajaran genjang, dengan beberapa warna pilihan. Lalu nanti finishingnya dengan outline garis hitam. Dimulai dari warna hijau, saya masukkan warna hijau muda. Tapi kalau teman-teman suka fashion dan fashionable ya, misalnya pilihan warna mau disesuaikan dengan forecast daripada season trend fashion yang ada, boleh-boleh aja. Jadi misalnya mau mendekati summer, palet warnanya kita pilih-pilih warna-warna tanah, warna-warna orange, kuning, coklat, warna-warna summer. Itu bagus sekali gitu kalau memang mau mengikuti trend fashion yang ada. Selanjutnya saya coba masukkan warna pink, tapi pinknya muda, hampir mungkin mendekati peach malahan ya. Nah, ini juga sama, masih bentuk-bentuk segi empat dan segitiga. Penempatan, komposisi, dan lain-lain tidak perlu dikhawatirkan, ikuti saja kemana teman-teman mau meletakkan warna tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah ketelitian dan ketelatenan supaya garis-garisnya juga bisa lebih rapi, karena ini kondisinya masker kain itu kan kecil ya. Di sini saya coba memasukkan beberapa warna pilihan lagi seperti merah, biru, setelah hijau ya, setelah hijau tadi dan peach ya. Nah, teman-teman bisa
mengeksplorasi dengan warna apapun. Jadi coba, tidak perlu ragu, tidak perlu takut ya. Cobalah hal-hal yang baru. Kadang bisa saja teman-teman bisa menemukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa karena keberanian teman-teman untuk mencoba. Membuat atau menyusun pola-pola sederhana yang kecil-kecil seperti ini sangat mungkin bisa dijadikan sebagai media terapi. Banyak hal yang kita bisa dapat dari kegiatan ini selain melatih kreativitas dengan kita menyusun benda atau menggambar bentuk-bentuk sederhana menjadi bentuk yang indah. Karena ukurannya yang kecil, maka kita sangat mungkin untuk berlatih fokus dan konsentrasi. Ya, jadi dari kegiatan melukis seperti ini, melukis masker kain yang kecil ini, itu sangat mungkin kita bisa berlatih fokus juga, melatih juga kreativitas dan kesabaran tentunya. Yang harus selalu diingat bahwa proses kreatif seperti ini sebagai terapi ya, bukan mengacu pada hasil akhir, tetapi bahwa proses penciptaan itu, proses kreatif itulah yang menjadi sasaran kita. Karena dalam proses itu kita, yang saya sebutkan tadi, banyak sekali belajar hal-hal yang sebenarnya itu bisa kita dapatkan dari latihan yang sangat sederhana dan menyenangkan. Ada satu hal lagi, ketika teman-teman berkreasi atau menciptakan karya, apapun itu modelnya, apapun itu gayanya, realiskah, abstrakkah, impresionis, atau yang lain-lain, yang penting teman-teman harus bisa menemukan titik kebahagiaan, titik kegembiraan, dan titik kesenangan ketika sedang berkarya. Itu sangat penting. Karena energi yang demikian akan selalu memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan positif sehingga kita bisa berkarya yang lebih dan lebih lagi. Oke, untuk masker yang terakhir, yang ketiga, masker ini bahannya halus ya, bahannya halus tapi serabutnya tidak seperti yang warna biru. Jadi saya bisa membuat pola-pola yang sederhana, kecil-kecil dan cukup menarik gitu ya. Pada pola kali ini saya akan membuat bunga-bunga kecil yang sederhana. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya akan membuat hanya di bagian tepian, pinggiran daripada masker kain. Ya, karena ini fungsinya adalah sebagai penambah hiasan atau memberi nilai tambah pada masker kain, maka hiasan-hiasan kecil, sekecil apapun itu, kalau kita pintar merangkainya, kita pintar mengatur komposisinya, pastilah akan menjadi sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang unik ya. Seperti bunga kecil ini, pertama yang saya buat adalah batang-batangnya, kemudian daun-daunnya, setelah itu bunganya. Sederhana bukan? Tapi ini sudah bisa membuat masker kain Anda jauh lebih menarik, jauh lebih cantik, dan jauh lebih unik. Oke, demikian tutorial dari saya bagaimana melukis di atas masker kain. Semoga bisa bermanfaat dan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Oke, salam sehat selalu dari Kak Toto dan jangan lupa bahagia.